領域展開無料空所 Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin Kosan Studio. Setelah di video sebelumnya Mimin itu sempat ngebahas beberapa anime yang sukses di remake dengan kualitas animasi terbaru yang membuat animenya semakin terkenal. Dan untuk di video kita kali ini Mimin bakalan ngebahas beberapa anime yang sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup besar atau bahkan sebenarnya memiliki cerita yang cukup keren. Namun sampai saat ini belum ada studio yang berani meremake anime-anime ini. Ada judul anime apa aja yang pantas banget buat di remake? Tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke listnya. Oke, untuk di list pertama kita kali ini ada anime kesukaan para wibu generasi tua kayak kita. Siapa yang gak kenal sama anime basket satu ini? Yap, ada anime Slam Dunk. Yang pertama kali itu tayang di tahun 1993 di Jepang sana. Walaupun anime ini bisa dikatakan anime jadul, namun cerita dari anime ini masih cukup relate buat ditonton di masa sekarang. Pastinya bakalan keren kalau anime satu ini dibuat dengan teknologi animasi terbaru yang ada di masa sekarang. Aksi-aksi drive para pemain, duel one on one-nya pasti bakalan memanjakan mata. Walaupun di era sekarang ada juga anime basket yang cukup keren yaitu Kuroko no Basket. Namun dari segi cerita Mimin jauh lebih suka Slam Dunk ini. Anime ini sebenarnya sempat dibuat movie pada tahun 2002 kemarin yang konsepnya itu 3D animasi. Namun cerita dari movie tersebut hanyalah melengkapi seri sebelumnya yang berhenti di pertengahan jalan. Dan movie tersebut adalah movie sequel yang menyelesaikan cerita keseluruhan dari manganya. Mimin sih berharap seri ini kemudian bisa dibangkitkan lagi dengan teknologi sekarang, tapi jangan dibuat 3D. Lebih bagus dibuat animasi seperti biasa aja, pastinya bakalan seru deh. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada seri anime jadul lagi yang cukup agak tua dengan judul Great Teacher Onizuka yang pertama kali itu tayang di tahun 1999. Anime satu ini bercerita tentang seorang mantan ketua geng motor yang harus menjadi guru di sebuah sekolah yang diisi para anak-anak berandalan. Di setiap episodenya kita bakal diceritakan tentang usaha sang guru yang bernama Onizuka dalam memperbaiki akhlak siswa yang ada di kelasnya. Dengan cara yang unik dan tentunya pastinya bakalan absurd. Pastinya anime satu ini bakalan seru kalau di remake dengan teknologi animasi saat ini. Sebenarnya anime ini pernah dibuat seri live action namun rasa Mimin komedinya kurang kena buat yang live action. Bagi kalian yang pernah nonton seri animasinya, layakkah anime satu ini mendapatkan anime remake? Siapa yang gak kenal sama adegan anime satu ini? Anime ini sendiri tayang perdana di tahun 2014. Anime ini sempat membuat Mimin berharap bisa jadi gol pada masa tersebut. Karena keseruan cerita dari season pertamanya, anime ini sempat menjadi anime yang cukup populer pada masa tersebut pada penayangan season pertamanya. Namun petaka menghampiri anime ini ketika season 2-nya tayang. Entah karena alasan apa, banyak cerita dari manganya di season kedua ini di-skip sama studio animasinya. Dan mereka malah membuat beberapa adegan yang melenceng cukup jauh dari cerita yang ada di manganya. Dan membuat anime ini menjadi cukup anjlok dari segi rating dan lumayan hancur dari segi cerita. Walaupun menurut Mimin masih bisa cukup dinikmati. Yang membuat anime ini cukup hancur lagi adalah seri sequelnya yaitu Tokyo Ghoul Re yang menambah buruk alur cerita dari seri animasinya ini yang terkesan ditamatkan secara paksa. Karena animenya yang berusia udah hampir 10 tahun lebih, Mimin sih berharap ada salah satu studio yang mau meremake anime yang cukup keren ini. Padahal manganya cukup keren loh, kenapa animasinya jadi kayak gini? Oke, lanjut lagi. Kali ini ada anime yang mengadaptasi karyanya Togashi Sensei.
Namun karyanya satu ini berhasil tamat, bukan kayak Hunter x Hunter yang berjudul Yu Yu Hakusho. Anime ini pertama kali tayang itu di tahun 1995 dan bisa dikatakan cukup sukses pada masa penayangannya. Dan beberapa waktu lalu seri ini kemudian pamornya naik lagi berkat suksesnya adaptasi live action yang dibuat sama Netflix. Walaupun live actionnya sukses mengadaptasi serinya yang udah tayang hampir 30 tahunan lebih, namun sayangnya seperti kebanyakan live action yang beredar di pasaran, beberapa adegan yang ada di seri aslinya pastinya banyak yang dipotong karena keterbatasan durasi. Dengan kesuksesan adaptasi live actionnya, Mimin berharap anime ini nasibnya sama kayak Samurai X. Sukses lewat adaptasi live action, lalu kemudian anime atau seri animenya kemudian di remake dengan kualitas yang lebih baru. Pastinya bakalan keren kalau nonton Yu Yu Hakusho dengan teknologi animasi yang ada di era sekarang. Oke, lanjut lagi, kalian ada seri Seiya. Anime Legend 1 ini dulu pernah tayang di salah satu TV nasional yaitu Space Tune. Dan generasi pecinta anime tua kayak kita, siapa sih yang gak kenal sama anime satu ini? Anime ini sendiri pertama kali tayang di tahun 1986. Anime ini sebenarnya pernah dibuat sequelnya dengan judul Saint Seiya Omega. Dan untuk versi remake-nya ini sebenarnya pernah tayang di tahun 2018. Namun konsepnya itu 3D. Dan cerita dari versi tersebut pun menurut Mimin agak sedikit kurang ya. Yang sayangnya banyak memotong adegan yang menurut Mimin cukup penting di seri awalnya dulu. Mimin sih berharap ada salah satu studio yang mau meremake anime super keren ini. Ya, karena tayangnya itu di tahun 1986-an, pastinya bakalan seru kalau anime ini di remake dengan teknologi yang ada pada era sekarang. Dan mengadaptasi ceritanya dari seri awalnya sampai ke arc-nya Poseidon, bahkan kalau perlu sampai ke arc-nya Hades. Pasti seri ini bakalan lebih terkenal lagi di era sekarang. Oke, kita lanjut lagi, kali ini ada seri Promise Neverland. Anime ini sebenarnya cukup seru di season pertamanya dan cukup sukses menjadi salah satu anime yang terkenal pada era penayangan perdananya, yang berhasil menghadirkan kengerian di balik sebuah panti asuhan yang ternyata dijadikan Mimin sensor dulu lah. Namun sayangnya kengerian dan menegangkan di season pertamanya itu hilang, dihancurkan oleh season keduanya yang terkesan dipaksa tamat. Dengan alur cerita yang lompat-lompat kayak kutu dan terkesan dipadatin jadi 12 episode aja. Yang membuat orang yang gak pernah bacanya jadi bingung sama alur ceritanya. Hal tersebut membuat anime season keduanya ini menjadi hancur sehancur-hancurnya. Itulah kenapa seri 1 ini harus banget di remake. Kalau perlu bahkan dari season pertamanya buat memperbaiki alur cerita yang sudah dibuat hancur di season keduanya. Diharapkan dengan anime remake-nya ini dapat memperbaiki kualitas cerita yang ada di season keduanya dulu. Dan di list terakhir kita ini ada salah satu anime yang mengangkat tema bola rugby atau American Football. Anime karya Riichiro Inagaki, penulis dari seri Dr. Stone, dan ilustrasinya itu dibuat sama Yusuke Murata yang merupakan ilustrator dari manga One Punch Man. Anime satu ini sebenarnya dulu sempat tayang di salah satu TV nasional Indonesia, yang membuat Mimin jadi suka nonton anime ini dan sempat suka sama olahraga rugby walaupun gak paham sama cara mainnya gimana. Kecuali kamu itu rakyat Amerika, pastinya paham sama olahraga satu ini. Namun sayangnya anime keren satu ini entah kenapa harus berakhir di pertengahan jalan dengan ending yang cukup menggantung karena berakhir di pertengahan cerita. Padahal menurut Mimin anime satu ini cukup populer pada era tersebut. Pastinya bakalan seru kalau anime satu ini dibuat dengan teknologi yang ada di era sekarang. Pastinya bakalan seru kalau lihat si Sena itu lari dengan kecepatan tingginya kayak Flash. Serta beberapa adegan duel yang pastinya cukup bakalan seru kalau dibuat dengan teknologi anime terbaru saat ini.
Oke geng, itulah beberapa anime yang layak banget buat di remake pada era sekarang. Anime apa yang paling kalian suka dari list yang Mimin kasih? Atau dari list tersebut ada judul anime lain yang pantas banget buat di remake? Kalian bisa nambahi informasinya di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Mimin tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.